Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Imam Adlin Sinaga, MArs, selaku dosen pengampu mata kuliah Sains dan Teknologi Lingkungan. Baiklah, pada pertemuan kedua kali ini kita akan membahas tentang kenaikan temperatur bumi atau yang lebih sering kita kenal dengan istilah global warming atau pemanasan global. Global warming adalah proses peningkatan suhu rata-rata bumi yang terjadi secara bertahap dan juga berkelanjutan. Berdasarkan data, dekade 2011 hingga 2020 adalah periode terpanas yang pernah tercatat dalam sejarah bumi. Bahkan pada tahun 2023 terjadi kenaikan sebesar 1,5 derajat Celcius dibanding tahun sebelumnya. Lantas kenapa kita harus peduli terhadap isu pemanasan global? Karena pemanasan global ini terkait dengan kehidupan kita sehari-hari, seperti cuaca harian, kemudian juga terkait dengan kesehatan kita, di mana kalau kita kekurangan cairan maka akan menyebabkan dehidrasi. Nah, kemudian kenaikan temperatur bumi juga berkaitan dengan ketahanan pangan, yang mana dengan kenaikan temperatur bumi ini terjadi banyak kegagalan panen. Nah, contoh lainnya adalah temperatur di kota-kota besar semakin hari semakin meningkat. Contoh lainnya adalah cuaca yang sangat mudah berubah. Nah, lantas kita akan membahas faktor penyebab terjadinya global warming. Yang pertama itu adalah penebangan hutan. Yang kedua, adanya polusi udara seperti pembakaran sampah, pembakaran dari asap industri, serta pembakaran dari kendaraan bermotor atau asap kendaraan bermotor. Nah, selanjutnya, faktor penyebab terjadinya global warming adalah penggunaan listrik secara berlebihan. Penggunaan listrik berlebihan berkaitan dengan penggunaan bahan bakar fosil, di mana penggunaan bahan bakar fosil adalah penggunaan sumber daya energi yang tidak ramah lingkungan. Terdapat beberapa dampak dari global warming. Yang pertama adalah peningkatan suhu global, yang mana itu berkaitan dengan pencairan es di kutub. Dengan mencairnya es di kutub, maka terjadi kenaikan pada permukaan laut. Sehingga beberapa kota-kota besar, termasuk di Indonesia, terancam tenggelam karena naiknya permukaan laut, seperti Jakarta, Semarang, bahkan Medan. Nah, kemudian selanjutnya dampak dari global warming adalah cuaca ekstrim yang sudah saya sampaikan tadi. Badai juga lebih mudah terjadi, kemudian juga perubahan musim, seperti misalnya musim hujan yang biasa terjadi dari mulai bulan September hingga Januari, sekarang terjadi pergeseran. Selanjutnya terjadi kepunahan spesies. Jadi dampak dari global warming adalah banyaknya spesies atau makhluk hidup dari tumbuhan dan juga dari hewan yang tidak mampu bertahan dengan kenaikan temperatur bumi tersebut. Nah, lantas tindakan apa saja yang bisa kita lakukan untuk mencegah kenaikan temperatur bumi? Yang pertama adalah pengurangan emisi gas rumah kaca. Kemudian yang kedua adalah kita beralih penggunaan transportasi yang lebih ramah lingkungan. Kemudian kita melakukan reboisasi dan konservasi hutan. Kemudian diperlukan kebijakan pemerintah yang kuat, mulai dari regulasi, pengawasan, bahkan hingga penindakan yang tegas. Nah, selanjutnya sebagai individu kita bisa melakukan gaya hidup yang ramah lingkungan. Kemudian yang terakhir, sebagai bagian dari masyarakat yang memiliki latar belakang akademik, kita bisa melakukan edukasi untuk meningkatkan kesadaran publik. Nah, lantas bagaimana upaya kita mengurangi jejak karbon tersebut? Yang pertama adalah menghemat energi listrik di rumah. Seperti sudah saya sampaikan tadi bahwa sumber energi listrik kita masih berasal dari penggunaan bahan bakar fosil, sehingga carbon footprint yang dihasilkan dalam menghasilkan listrik itu sangat besar. Nah, upaya selanjutnya adalah kita mulai beralih ke transportasi yang lebih ramah lingkungan. Jadi kalau sebelumnya kita masih menggunakan transportasi yang menggunakan bahan bakar fosil seperti bensin, solar, dan lain-lain, kita mulai beralih atau transisi menggunakan kendaraan listrik yang lebih ramah lingkungan. Demikianlah penjelasan singkat kita hari ini tentang kenaikan temperatur bumi atau yang sering kita sebut dengan global warming. Pesannya adalah mari kita wujudkan dunia yang lebih baik dengan gaya hidup yang lebih ramah lingkungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.